Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zara Sabira dan teman-teman saya yang lain ada Arti Widiarti, ada Mutiara Febriana, ada Novia, ada Syafa Aulia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kategori e-commerce. Berikut presentasinya. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual-beli yang dalam praktiknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Dalam dunia perdagangan e-commerce menawarkan banyak perubahan. Proses jual-beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori e-commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business, yaitu penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Untuk contohnya yaitu adalah ada MBIS. MBIS adalah menyediakan solusi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi berbasis web bagi kalangan perusahaan dan institusi pemerintah, mulai dari produk teknologi maupun perlengkapan industri. Kategori kedua yaitu ada business to customer. Business to customer yaitu bisnis yang menjual jasa atau produk kepada individu, namun bisnis dijalankan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Contohnya itu ada Blibli, JDID, dan Lazada. Menyediakan layanan berbelanja online dengan penilaian customer sebagai reputasi utama. Selanjutnya yang ketiga ada C2C atau customer to customer, yaitu bisnis konsumen individu dapat menjual atau membeli produk dari konsumen lainnya. Contohnya itu adalah OLX. Nah, pada platform ini kegiatan jual beli dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya termasuk pihak ketiga. Selanjutnya ada C2B atau customer to business, yaitu bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Contohnya ada istockfoto.com, yaitu yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Kategori selanjutnya adalah B2A atau business to administration. Adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Contohnya ada Clue atau Asela. Clue membantu pemerintah dan perusahaan untuk menyediakan software, sedangkan Asela melakukan administrasi publik dalam rangka membantu pemerintah dengan konsep software as a service. Untuk kategori yang terakhir yaitu adalah C2A atau Customer to Administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya adalah seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online melalui DJP. Tutorial aplikasi MBIS. Yang pertama, daftar atau masuk ke situs mbismarket.co.id. Yang kedua, pilih produk yang diinginkan masuk ke dalam keranjang belanja. Yang ketiga, selesaikan proses belanja dengan membuat permintaan RFQ. Yang keempat, terima penawaran atau quotation dari penjual. Yang kelima, setujui penawaran penjual, setelah itu membuat purchase order. Yang keenam, tunggu konfirmasi penjual, terima tagihan, dan lakukan pembayaran. Yang ketujuh, pesanan diterima. Baik, di sini saya Arti Widiawati akan menjelaskan tentang kategori e-commerce B2C atau business to customer, yaitu di mana bisnis yang menjual jasa atau produk kepada individu, namun bisnis ini dijalankan secara online alih-alih dengan toko fisik. Contohnya ada Shopee, Lazada, dan JDID. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara memakai aplikasi Lazada. Yang pertama, daftar atau masuk ke aplikasi Lazada. Kemudian cari produk dengan metode gambar dan metode scan. Kemudian yang ketiga, klik produk yang diinginkan. Lalu klik beli sekarang untuk segera check out atau tambah ke troli jika masih ingin mencari pesanan yang lainnya. Kemudian yang keempat, periksa kembali pesanan untuk memastikan alamat pengiriman sudah sesuai. Yang kelima, klik lihat semua pilihan untuk melihat opsi pengiriman lainnya dan pilih sesuai kebutuhan. Yang keenam, pilih metode pembayaran yang diinginkan. Dan yang terakhir, jika total harganya sudah sesuai, klik untuk membuat pesanan. Yang kedua yaitu ada C2C atau customer to customer, yaitu di mana bisnis konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Contohnya ada OLX. Pada platform ini, kegiatan jual beli dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya pihak ketiga.
Contohnya yaitu bagaimana cara memakai aplikasi OLX. Yang pertama, klik tombol jual. Kemudian pilih kategori dan subkategori. Yang ketiga, tulis judul yang menarik untuk iklan dan deskripsi yang tepat. Yang keempat, klik icon kamera untuk mengambil gambar produk atau icon folder untuk upload gambar yang sudah disiapkan. Yang kelima, masukkan harga untuk produk yang diiklankan. Dan yang keenam, konfirmasi lokasi saat ini atau atur lokasi yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik pasang iklan sekarang. Itulah yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Safa Aulia. Di sini aku akan menjelaskan mengenai e-commerce C2B dan B2I. Apa itu C2B, apa itu B2I, dan contoh-contohnya. Yang pertama kita akan membahas C2B. Apa itu C2B? C2B adalah consumer to business. Sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan, misalnya desain grafis, menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Dan apa itu B2I? B2I adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contohnya, B2I adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai contoh C2B dan B2I. Apa itu contoh C2B dan B2I? Yang pertama aku masuk ke contoh C2B, customer to business. Yang pertama itu ada freelance, itu situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Yang kedua ada Upwork, sama seperti freelance. Yang ketiga ada iStock, website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersil. Untuk contoh yang kedua itu ada B2I, Business to Public Administration. Yang pertama ada QI. QI adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah, seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Yang kedua ada ASELA, mendukung pemerintah dengan konsep perangkat lunak sebagai pelayanan. Terima kasih. C2A atau disebut Customer to Administration, DJP. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Tutorial registrasi dan daftar DJP online e-filing. 1. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-fin. 2. Klik tautan pendaftaran pada website DJP online. 3. Membuat akun pada website DJP online e-filing. 4. Aktivitas akun melalui tautan khusus. 5. Login akun DJP online e-filing. Tutorial menggunakan e-filing. Login dan masuk ke laman e-filing. Jika ingin melaporkan SPT, klik e-filing. 2. Jika ingin melaporkan SPT secara online, klik buat SPT. 3. Kemudian, jawab pertanyaan apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jika menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bisa menggunakan fasilitas upload CSVS. Jika tidak, harus menggunakan SPT satu persatu. 4. Untuk menggunakan fasilitas upload CSV, klik upload CSV. Selanjutnya, unggah file CSV dan dokumen PDF pendukung. 5. Selanjutnya, akan masuk ke halaman pengiriman SPT untuk mengirimkan kode verifikasi ke email Anda. Klik di sini. 6. Kemudian, periksa kotak masuk pada email Anda. Salin kode verifikasi dan tempel kode tersebut di kotak yang tersedia. Setelah itu, klik kirim SPT. 7. Jika e-filing berhasil, bukti penerima elektronik atau disebut BPE akan dikirimkan ke email Anda. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan kelebihan dari e-commerce. Yang pertama,
itu ada meningkatkan transaksi antar wilayah. Salah satu kelebihan dari pengguna e-commerce adalah bisa meningkatkan transaksi antar wilayah yang tadinya cuma terdekat saja di lingkungan terdekat, sekarang bisa menjadi transaksi antar wilayah. Yang kedua, meningkatkan market expose. Transaksi jual beli melalui e-commerce ini bisa dilakukan dari mana saja tanpa adanya batasan wilayah. Secara tidak langsung, kelebihan dan kekurangan e-commerce menurut para ahli mampu meningkatkan ekspor dari toko tersebut. Yang ketiga, tidak membutuhkan toko fisik. Jadi, berjualan di e-commerce tidak mengharuskan pemilik bisnis ini mempunyai toko fisik ya. Jadi bisa berjualan secara online, contoh di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Baik, saya RT Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan e-commerce. Yang pertama yaitu ada masalah keamanan. Dalam transaksi melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Kemudian yang kedua itu ada ketidaksesuaian produk. Transaksi jual beli secara online, barang ada risiko terjadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Untuk menghindari risiko ini, penting bagi kita sebagai konsumen untuk memilih toko online secara terpercaya agar pesanan yang diterima dari kelebihan dan kekurangan elektronik market sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa lihat rating dalam toko tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kerugian tidak terduga. Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu penjual yang melakukan penipuan sehingga membuat nama seluruh toko di platform e-commerce menjadi buruk di mata konsumen. Inilah perbedaan e-commerce dan e-bisnis yang bisa mendatangkan kerugian tidak terduga. Jadi kita harus bisa melihat mana yang bisa dipercaya dan mana yang Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.